Celaka, Demokrat bersekutu dengan Golkar dan Anies bakal terpental dari pencapresan. Koalisi yang terbentuk akhirnya tercerai-berai, tidak produktif dan hanya sekedar statuta atau piagam kesepakatan saja. Konsekuensi logis dari pertemuan AHY dan Erlangga adalah akan terjadinya goncangan atau gempa politik di partai dan juga koalisi partai yang diikutinya. Golkar sangat resah di KIB yang dikuasai oleh PAN, Zulkifli Hasan sebagai motor penggerak dengan jaminan dari Jokowi. Golkar merasa didikte oleh PAN untuk memaksakan penyatuan pencapresan. Lucunya juga P3 memaksakan kehendak dengan sudah mendeklarasikan pencapresan kepada Ganjar Pranowo. Golkar galau dan tidak ada teman internal yang mendukungnya untuk meloloskan Erlangga sebagai capres atau cawapres. Hingga akhirnya Golkar bersafari politik dengan Gerindra dan terakhir adalah Demokrat. Bagi AHY, kehadiran Demokrat di koalisi perubahan justru menjadi bumerang bagi partainya sendiri. AHY terzolimi oleh Nasdem dan PKS tidak memberikan sinyal restu posisi cawapres kepada AHY. Partai Demokrat mungkin akan hengkang atau membelot dari Nasdem jika kebutuhan AHY tidak diakomodir. Koalisi perubahan dan Anies Baswedan akan ditinggalkan. Menurut kalian bagaimana? Apakah Anies masih akan mendapatkan tiket untuk Capres 2024? Saya yakin koalisi perubahan sebetulnya sudah bubar, tapi malu untuk mengakuinya. Apakah beberapa hari ini kita akan melihat Demokrat keluar dari koalisi perubahan? Jika Demokrat keluar, maka tiket Anies untuk ikut Capres 2024 akan batal. Tonton video ini sampai habis karena semua akan kita bahas di video ini. Kembali lagi di channel saya dengan saya Johannes Leong. Sebelum ke pembahasan, terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Dan sambil menonton video ini, tuliskan pendapat kalian tentang Golkar yang bersekutu dengan Demokrat dan Anies terpental dari pencapresan. Langkah koalisi menuju kursi pencapresan semakin tidak jelas. Baik dari elit dan partai atau koalisi partai sudah mengalami krisis kepercayaan dan juga terdegradasi legitimasi kedaulatannya. Berpikir sekedar untuk kenyamanan dan keselamatan diri untuk elit partai tersebut dan juga partainya. Koalisi yang terbentuk akhirnya tercerai-berai, tidak produktif dan hanya sekedar statuta atau piagam kesepakatan saja. Kesepakatan dirusak dan dibelokkan oleh berbagai alasan tindakan politik praktis. Kekuatan penuh hanya sebatas kalimat dalam pasal dan ayat. Substansi koalisi sudah ditinggalkan atau dikosongkan. Koalisi partai diakui jika saat ini sedang galau dan tidak jelas eksistensi dan pengaruhnya baik untuk anggota dan juga relasi dengan partai lain atau koalisi partai lain. Politik besar rusak, tidak seindah yang dibayangkan dan diharapkan. Tiba saatnya mereka membuat skoci sendiri dan siap tinggalkan perahu koalisi lama. Jika kita amati tingkat kerentanan dan kegagalan sebuah koalisi partai berakar dari beberapa faktor utama. Pertama, motifnya melakukan koalisi didasarkan kepentingan, darurat atau sesaat. Kemudian, penyatuan isu dengan menggunakan isu yang tidak produktif dan mengajukan paket pencapresan yang masih rentan terjadi perebutan berdasarkan ego, bukan rasionalitas. Contoh kasus ini terjadi di koalisi perubahan yang digagas oleh Demokrat, PKS, dan Nasdem. Ketiga partai ini dari awal mereka bergabung sudah menyatakan posisinya berlawanan dan siap mengkritik pemerintah yang sedang berjalan. Mereka tiga elit partai menganggap jika dagangan isu oposisi akan laku dan masyarakat akan mendukung. Ternyata hal ini gagal. Lingkungan politik tidak merespon dengan baik. Akhirnya terjadi krisis dengan tidak ada perekat isu sebagai lawan bersama. Koalisi partai yang sudah dibentuk sedang diuji. Kekuatan politik yang terjadi polarisasi oleh blok koalisi partai pada akhirnya diprediksi akan pecah.
atau tereduksi menjadi organ yang lebih kecil. Apa yang sedang menimpa dan dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bersama dengan Ketua Majelis Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menggelar pertemuan dengan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai fenomena baru dalam relasi dan transaksi sebuah kepentingan politik baru. Golkar dan Demokrat sedang dalam penjajakan serta komunikasi politik. Ini bisa dianggap sebagai bagian dari pengkhianatan dan penghinaan bagi partai dan juga koalisi partai yang sudah terbentuk. Hanya saja dalam spektrum kepentingan politik yang dilakukan oleh elit Golkar dan Demokrat justru menggambarkan realita hubungan politik yang sesungguhnya. Dikatakan jika pertemuan Airlangga Hartarto dan Agus Harimurti Yudhoyono memungkinkan terjadinya kerjasama politik baru. Berita tersebut sempat ditanyakan AHY saat menggelar konferensi pers. AHY bilang semua kemungkinan bisa terjadi. Kemudian kalau ditanya tadi apakah kemudian bisa saling bergabung? Ya, semuanya mungkin terjadi dengan tujuan yang baik dan bersama-sama kita ingin melakukan perubahan. Bagi Demokrat, AHY menyebutkan alasan terwujudnya mitra baru dalam politik didasarkan landasan kebangsaan. Menjaga kesatuan bagi semua elemen bangsa itu bisa bersatu. Oleh karena itu wajar jika kekuatan politik nasional harus melihat dalam kacamata persatuan dan kesatuan dalam setiap membuat rencana serta keputusan pembentukan koalisi partai. Konsekuensi logis dari pertemuan AHY dan Airlangga adalah akan terjadinya goncangan atau gempa politik di partai dan juga koalisi partai yang diikutinya. Persoalan utama yang dihadapi adalah urusan pencapresan 2024. Topik ini menjadi bagian isu sentral yang akan membuat kocar-kacir sekaligus mendorong perpecahan koalisi. Dipastikan jika AHY dan Golkar ketemu, berkaitan erat membangun koalisi politik untuk membagi-bagi rencana bagi kekuasaan. Golkar sangat resah di KIB yang dikuasai oleh PAN, Zulkifli Hasan sebagai motor penggerak dengan jaminan dari Jokowi. Golkar merasa didikte oleh PAN untuk memaksakan penyatuan pencapresan. Sialnya capres atau cawapres yang akan diusulkan nama Airlangga tidak dominan. Justru bukan ketua partai di internal KIB yang diajukan. Lucunya juga P3 memaksakan kehendak dengan sudah mendeklarasikan pencapresan kepada Ganjar Pranowo. Golkar galau dan tidak ada teman internal yang mendukungnya untuk meloloskan Airlangga sebagai capres atau cawapres. Hingga akhirnya Golkar bersafari politik dengan Gerindra dan terakhir adalah Demokrat. Sebaliknya AHY yang notabene ketua partai, pamornya di koalisi perubahan tambah tenggelam. Rekam jejak politik AHY tidaklah menarik untuk menempati posisi sebagai capres atau cawapres. Koalisi perubahan justru dimonopoli oleh Nasdem yang sejak awal lebih dulu deklarasi Anies Baswedan sebagai capres. Kemudian disetujui oleh PKS dan juga diamini oleh Demokrat. Mereka bertiga sudah melakukan penandatanganan piagam kesepakatan mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Bagi AHY, kehadiran Demokrat di koalisi perubahan justru menjadi bumerang bagi partainya sendiri. AHY terzolimi oleh Nasdem dan PKS tidak memberikan sinyal restu posisi cawapres kepada AHY. Nasdem dan PKS semakin tambah panik kekuasaan yang justru mengimpor nama cawapres lain. Muncullah nama Mahfud MD dari Nasdem dan Sandiaga Uno dari PKS. Demokrat sendiri sangat menentang kehadiran nama Sandiaga Uno dan Mahfud MD. Bagi Demokrat, AHY harus dipilih untuk mendampingi Anies Baswedan. Partai Demokrat mungkin akan hengkang atau membelot dari Nasdem jika kebutuhan AHY tidak diakomodir. Koalisi perubahan dan Anies Baswedan akan ditinggalkan. Kemungkinan besar jika pertemuan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi titik temu bagi mereka untuk saling menaruh kepercayaan kembali untuk membentuk gagasan koalisi baru yang memungkinkan mereka menjadi
kendaraan politik. Mungkinkah koalisi ini akan membentuk koalisi baru yang menjadikan mereka sebagai pilihan terbaik sebagai cawapres dan capres 2024. Mereka dalam koalisi partai sebelumnya yang tidak dianggap dan mendapatkan porsi sesuai haknya, yakni Golkar sebagai capres atau cawapres dan Demokrat menginginkan cawapres. Menurut kalian bagaimana? Apakah Anies masih akan mendapatkan tiket untuk capres 2024? Saya yakin koalisi perubahan sebetulnya sudah bubar, tapi malu untuk mengakuinya. Apakah beberapa hari ini kita akan melihat Demokrat keluar dari koalisi perubahan? Jika Demokrat keluar, maka tiket Anies untuk ikut capres 2024 akan batal. Itu saja video hari ini. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Buat kalian yang tertarik untuk investasi saham dan trading forex saat ini,